Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hahaha. Tombak pembunuh dewa tertawa terbahak-bahak dengan gaya khasnya. Namun setelah tertawa sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Tuan muda, memang begitu katamu, tapi aku tidak merasakan tanda-tanda terobosan. Aku hanya merasa kondisiku sangat aneh, gumam tombak pembunuh dewa. Yang Chen juga menganggapnya tidak dapat dipercaya. Lagi pula, dia tidak punya pengalaman sebelumnya, dan bahkan di alam selatan, tidak pernah ada pengalaman atau wawasan tentang bagaimana artefak ilahi raja dapat menembus menjadi artefak ilahi kaisar. Kalaupun ada contohnya, jumlahnya tidak banyak, dan nenek moyang kita tidak akan menuliskan metodenya secara spesifik. Oleh karena itu, hanya dialah yang dapat menjelajahinya. Terobosan tombak pembunuh dewa dari artefak raja menjadi artefak kaisar merupakan peristiwa besar, dan ia tak mampu berbasa-basi. Sejenak, ia merenungkan bagaimana ia bisa membantu tombak pembunuh dewa mencapai terobosan ini. Saat tengah asyik berpikir, Yang Chen tiba-tiba mendapat sebuah ide. Bukankah mungkin untuk mentransfer pengalaman bagaimana dia biasanya menerobos ke dalam senjata pembunuh dewa? Meskipun terobosan di setiap bidang berbeda, semuanya memiliki esensi yang sama. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada satu titik. Itulah ledakan energi yang terakumulasi. Ketika akumulasi sudah mencukupi dan berkumpul pada satu titik untuk berdampak, akan ada cahaya baru di ujung terowongan dan Anda akan mencapai alam baru. Sambil memikirkannya, Yang Chen menyusun pengalamannya, lalu berkata sambil tersenyum, tombak pembunuh dewa, jangan cemas. Dengarkan aku, ikuti metode ini dan cobalah untuk mengumpulkan semua kekuatanmu yang terkumpul. Yang Chen mentransfer pengalamannya ke tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa mendengarkan ini dan secara bertahap mulai mengumpulkan energi menggunakan metode Yang Chen sebelum melancarkan serangan. Tombak pembunuh dewa sangat gembira saat digunakan. Tuan muda, ini benar-benar manjur. Aku merasa ada sesuatu yang baru di depanku yang menarik perhatianku, seru tombak pembunuh dewa dengan gembira. Jangan tidak sabar, lanjutkan saja, kata Yang Chen. Tombak pembunuh dewa juga berangsur-angsur tenang, dan mulai menggunakan metode Yang Chen untuk menyerang ke atas selangkah demi selangkah. Akhirnya, tombak pembunuh dewa merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah telah menyentuh sesuatu. Tuan muda, aku merasa seperti akan mencapai terobosan. Kekuatan yang terkumpul di tubuhku sedang dikonsumsi dalam jumlah besar. Tombak pembunuh dewa berkhotbah dengan gugup. Ini akan segera menembus artefak ilahi kaisar, dan ia tak bisa tenang. Ia ingin tertawa, tetapi tak berani. Yang Chen kini tengah berkonsentrasi menatap tombak pembunuh dewa, tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sedikitpun. Seiring berjalannya waktu, dia memang merasakan bahwa energi di tombak pembunuh dewa dikonsumsi pada tingkat yang sangat besar, bahkan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tuan muda, aku butuh energi, banyak energi. Teriak tombak pembunuh dewa. Energi. Yang Chen tampak bingung. Senjata suci, apapun bisa kutelan. Tombak pembunuh dewa berkata dengan penuh semangat, menerobosnya menghabiskan banyak energi, dan aku tidak punya cukup energi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tombak pembunuh dewa telah menelan begitu banyak artefak raja, tetapi masih belum cukup. Untuk bisa menembus artefak ilahi kaisar, seseorang juga membutuhkan artefak ilahi raja dan artefak ilahi lainnya. Dia jelas tidak memiliki artefak tingkat raja, tetapi dia telah mengumpulkan beberapa artefak tingkat atas. Namun, rasa dari tombak pembunuh dewa ini menjadi semakin pilih-pilih, dan tidak cocok untuk senjata dewa tingkat atas, jadi Yang Chen mengumpulkannya dan jarang menggunakannya. Sekarang tombak pembunuh dewa sedang dibutuhkan, Yang Chen mengeluarkan semua artefak kelas atas yang telah dikumpulkannya, serta artefak lainnya, dan mengirim semuanya ke tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa segera mulai melahap seluruh artefak dewa tersebut. Dengan kecepatan menelannya saat ini, artefak biasa hanya perlu sekejap mata untuk ditelan. Sedangkan artefak kelas atas, akan tertelan seluruhnya dalam waktu singkat. Setelah melahap semua ini, energi tombak pembunuh dewa pulih pesat. Yang Chen berpikir ini sudah cukup. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu naif. Setelah bertahan sebentar saja, tombak pembunuh dewa meraung, Tuan muda, itu tidak cukup lagi. Kulit kepala Yang Chen gatal. Secepat itu, dia membuang semua alat sihir kelas atas yang membuatnya tetap hidup. Ini artefak dewa kelas atas, loh. Lupakan artefak dewa lainnya, artefak dewa kelas atas memang cukup langka. Artefak dewa raja juga artefak dewa kelas atas. Dengan begitu banyaknya, bagaimana mungkin energinya bisa habis dalam sekejap mata? Yang Chen tak punya pilihan lain selain mengeluarkan semua botol dan guci berisi senjata dewa, dan bahkan harta karun Suantian yang kualitasnya lebih rendah, untuk diberikan kepada tombak pembunuh dewa, dengan harapan energi dari tombak pembunuh dewa akan cukup. Akan tetapi, itu masih seperti setetes air dalam lautan. Tuan muda, ini tidak cukup, kita butuh lebih banyak lagi. Desis tombak pembunuh dewa, sangat cemas. Yang Chen juga menjadi gugup. Namun, meskipun dia gugup, dia segera tenang.
Ia tidak lagi memiliki artefak dewa apapun, karena semuanya telah dilahap oleh tombak pembunuh dewa. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah peta penghancuran gunung dan sungai. Akan tetapi, peta penghancuran gunung dan sungai bukanlah senjata dewa, dan tombak pembunuh dewa tidak dapat melahapnya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Yang Chen merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa bersikap gugup tidak ada artinya, dia harus memikirkan beberapa solusi praktis. Itu benar, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Ia pernah memperoleh besi angin dan petir 9 langit dari Raja. Benda ini adalah besi meteorit dari luar wilayah kekuasaan dan merupakan salah satu benda utama yang digunakan dalam pembangunan kamar tidur Raja Roh. Bayangkan betapa kuatnya ruang Raja Roh, kau sudah tahu. Bahkan Raja Roh sendiri pun tak berdaya. Begitu banyak orang di dunia bawah juga tak berdaya. Raja mencuri 2 potong besi angin 9 surga dan besi guntur dari kamar tidur Raja Roh, dan kebetulan diperoleh oleh Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Lagi pula, dia bukan seorang pemurni peralatan, dan dia tidak memiliki cara untuk menangani besi angin dan petir 9 surga ini. Namun kini nampaknya angin 9 langit dan besi petir mungkin dapat berperan. Ketika Yang Chen memikirkannya, dia mengeluarkan semua 9 surga angin dan besi guntur yang telah diperolehnya. Tombak pembunuh dewa, coba ini, kata Yang Chen. Tombak pembunuh dewa menelan 9 langit angin dan besi guntur tanpa mengatakan apapun. Setelah menelan seteguk ini, energi tombak pembunuh dewa meledak hingga batasnya di tempat. Sangat kuat. Yang Chen tercengang. Besi angin dan petir 9 langit ini memang kuat. Tak heran jika kamar tidur Raja Roh juga merupakan artefak kekaisaran. Yang Chen meningkatkan energi tombak pembunuh dewa hingga batasnya dalam satu tarikan napas, dan dia tidak percaya itu tidak akan cukup. Setelah energi tombak pembunuh dewa mencapai batasnya, ia dengan cepat dikonsumsi lagi. Konsumsinya begitu cepat hingga Yang Chen berkeringat deras, takut itu tidak akan cukup. Kekhawatirannya tidaklah berlebihan, karena dalam sekejap mata, energi tombak pembunuh dewa telah terkuras habis hingga nol lagi. Melihat ini, Yang Chen merasa putus asa dalam hatinya. Astaga, dia sekarang telah kehilangan segalanya dan telah mengambil semua yang bisa dia ambil. Jika dia tidak bisa membantu tombak pembunuh dewa menembus pertahanannya, dia akan benar-benar tak berdaya. Namun saat Yang Chen hendak putus asa, tombak pembunuh dewa tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu bersinar ke segala arah, sangat menyilaukan. Seketika, tombak pembunuh dewa mengalami transformasi total. Ia tergantung di langit, tubuhnya dalam keadaan setengah ilusi dan setengah kenyataan. Petir menyambar seluruh tubuhnya, bercampur dengan prasasti Dao, kehidupan dan kematian, waktu dan ruang, serta berbagai konsep Dao milik Yang Chen. Apakah ini, evolusi berhasil? Yang Chen sangat terkejut. Saat aku tengah bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Setelah guntur menyambar, tombak pembunuh dewa mengalami perubahan total. Bahan asli di sekitar badan senjata sepenuhnya memudar, berubah menjadi lapisan pelindung emas dan biru, dan ujung senjata sedikit lebih panjang dari sebelumnya, dan sepenuhnya berwarna keemasan dan berkilauan. Dengan perubahan penampilan yang drastis, auranya pun juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tombak pembunuh dewa saat ini samar-samar dapat dikenali seperti dulu, tetapi auranya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tombak pembunuh dewa membeku di udara sesaat, lalu segera mengeluarkan teriakan kaget. Tuan muda, saya berhasil. Wahahaha, saya berhasil mencapai artefak ilahi kaisar. Tombak pembunuh dewa begitu gembira hingga ia berdiri dan melepaskan tembakan ke langit. Dengan tembakan ini, sebuah lubang besar muncul di langit. Lubang ini merupakan retakan spasial. Retakan itu berukuran ratusan mil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa retakan itu menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap mata, bahkan matahari merah pun tidak terlihat lagi. Yang Chen awalnya tidak berniat menghentikan tombak pembunuh dewa. Lagi pula, dia telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sekarang setelah lawannya berhasil mencapai artefak ilahi kaisar, dia menghela napas lega. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa tembakan dari senjata pembunuh dewa yang ditembakkan dengan diiringi gelak tawa tak henti-hentinya itu akan begitu menggemparkan. Tembakan itu menembus seluruhnya, menciptakan lubang berukuran ratusan mil. Jika celah ruang seperti itu tidak ditangani dengan baik, seluruh area akan lenyap tak berbekas. Untungnya, itu adalah celah ruang di langit, yang mudah diatasi. Dengan dia di sini, tidak akan ada yang salah di Sekte Suandao. Tetapi meski begitu, semua orang di Sekte Suandao terkejut dan mulai membicarakannya, merasa cemas dan gelisah. Diam saja, Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tombak pembunuh dewa terkekeh dan berkata, Tuan muda, aku hebat, kan? Terlihat bahwa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi alam roh tidak cukup untuk kamu sia-siakan, jadi tetaplah tenang. Ketika kamu mencapai alam selatan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Yang Chen tertawa, Tuan muda, kita sepakat. Tombak pembunuh dewa akhirnya tenang, masuk ke dalam kantong penyimpanan, dan mulai tertawa. Melihat ini, Yang Chen dalam suasana hati yang sangat baik.
Yang Chen, ada apa? Sun Tzu menyadari situasi tersebut dan segera menghampiri. Ia merasakan situasi di pihak Yang Chen. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, ia segera bergegas menghampiri. Yang Chen menjelaskan keseluruhan ceritanya. Sun Tzu akhirnya menghela napas lega, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Dia tidak tinggal terlalu lama dan berbicara dengan Yang Chen tentang beberapa hal terkait pelatihan bakat. 300 tempat perlu dipilih dengan cermat, dan dia juga meminta pendapat Yang Chen tentang hal ini. Meskipun Yang Chen agak tidak puas dengan cara anjing gembala Sekte Suan Dao memilih bakat, bagaimanapun juga itu adalah lingkungan yang diciptakan oleh kakek Sun, jadi dia tidak bisa ikut campur. Begitu saja, setelah Sun Tzu pergi, Yang Chen meninggalkan Sekte Suan Dao. Kali ini setelah meninggalkan Sekte Suan Dao, Yang Chen berencana untuk melakukan perjalanan keliling dunia spiritual. Lagi pula, dia tidak akan kembali ke dunia spiritual untuk waktu yang lama kali ini, jadi dia ingin mengingat semua tempat yang pernah dikunjunginya dan tempat-tempat di mana dia memiliki kenangan. Yang Chen berkelana ke 12 negara, mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Namun, Yang Chen tidak puas. Baginya, ketika ia tidak memiliki kekuatan sebelumnya, ia tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, tetapi ketika ia menjadi kuat, semuanya berbeda. Dia secara tidak sengaja melihat benteng gerbang api penyucian dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia menghancurkannya. Semua sekte dan faksi lainnya mencoba mengepung dan menekan gerbang api penyucian, tetapi karena adanya konflik kepentingan di antara berbagai faksi, gerbang api penyucian tidak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Namun, Yang Chen tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, ia akan menghancurkannya begitu menemukannya, tanpa basa-basi. Benteng gerbang api penyucian, 3 orang kultivator tahap nirvana, dan kultivator jahat yang tak terhitung jumlahnya semuanya dibunuh oleh Yang Chen di tempat. Kali ini ketika dia pergi, dia ingin memberikan manusia di dunia spiritual lingkungan yang sempurna untuk berkultivasi, yang dapat dianggap sebagai kontribusi bagi umat manusia. Kalau bukan karena para pembudidaya jahat ini, umat manusia tidak akan hampir terjerumus ke dalam kemunduran. Para pembudidaya jahat ini telah menciptakan terlalu banyak rintangan bagi manusia di dunia spiritual. Seperti sekarang, Yang Chen telah menghancurkan benteng gerbang api penyucian, dan orang-orang dari gerbang api penyucian ini pun langsung menjadi gelisah. Agar bisa membalas dendam, ia mulai melakukan pembalasan terhadap berbagai sekte dan aliran, serta menyamar sebagai pengikut sekte lain, menjebak dan memfitnah orang lain, dengan menggunakan segala cara yang mungkin. Makna ancaman ini sangat jelas. Jangan serang kami, gerbang api penyucian, atau kami akan menunjukkan betapa kuatnya kami. Melihat ini, Yang Chen tahu apa maksudnya. Dia mencibir dan menjadi sedikit marah. Dia tahu mengapa gerbang api penyucian belum dihancurkan oleh para biarawan saleh begitu lama. Para pembudidaya jahat ini memang parasit. Setelah memulainya, Yang Chen tidak berniat membiarkan para kultivator jahat dari gerbang api penyucian ini pergi. Setelah menghancurkan satu benteng, Yang Chen mulai bersembunyi, mengumpulkan petunjuk, menyamarkan dirinya dalam berbagai identitas, mencari jiwa, dan menyelidiki. Ia bahkan mampu menghadapi hantu dari alam baka, jadi apa yang bisa dilakukan oleh gerbang api penyucian kepadanya? Kultivator jahat terkuat dari sekte api penyucian adalah seorang ahli tanpa batas. Ini juga modal yang memungkinkan mereka mendapatkan pijakan di sini. Dan setelah Yang Chen mengumpulkan banyak informasi, dia akhirnya menemukan tempat persembunyian kultivator jahat tanpa alam ini. Paviliun Gerbang Darah, kultivator jahat ini benar-benar tahu cara memberi dirinya nama. Yang Chen melangkah maju, menggunakan dao waktu dan ruang untuk melewati banyak batasan dan formasi dan tiba di Paviliun Gerbang Darah. Ada banyak sekali kultivator jahat yang menjaga Paviliun Gerbang Darah. Mulai sekarang, tampaknya Paviliun Gerbang Darah menjadi benteng terbesar para kultivator jahat. Yang Chen datang tanpa menyembunyikan sosok atau auranya. Saat dia tiba, banyak sekali kultivator jahat yang mengamatinya. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang Chen tidak menjawab, dia sangat pendiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Yang Chen diam saja, para kultivator jahat ini langsung berencana menyerang Yang Chen tanpa sepatah kata pun. Ketika seorang kultivator jahat bertindak, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan tidak akan pernah bersikap ambigu. Namun pada saat itu, terdengar suara panjang dari samping. Hentikan! Suara ini datang dari kedalaman Paviliun Gerbang Darah. Begitu Yang Chen mendengarnya, dia tahu itu adalah master sejati. Orang tua jahat ini cukup menarik. Meskipun aku datang ke sini dengan langkah besar, aku tidak memancarkan banyak aura. Orang ini benar-benar bisa melihat bahwa aku bukan orang biasa, bisik Yang Chen. Melihat leluhur itu telah berbicara, para kultivator jahat lainnya tentu saja tidak berani berbuat apa-apa lagi kepada Yang Chen. Mereka semua bertanya-tanya siapa Yang Chen sebenarnya. Sebagai seorang kultivator Mahayana yang kuat, mengapa kau datang ke Paviliun Gerbang Darahku sendirian? Katakan saja apa tujuanmu, kata leluhur kultivator jahat itu. Ekspresi Yang Chen tenang, Tuan, tidakkah Anda berpikir bahwa jalur kultivasi jahat ini merugikan orang lain dan diri sendiri?
Anda mengkultivasi diri sendiri, namun Anda menyeret orang lain ke jalur ini, dan merugikan kepentingan ras Anda sendiri. Apakah Anda tidak takut akan hukuman surga? Kultivator jahat itu mengelus jenggotnya yang berwarna merah darah dengan lembut. Awalnya ia tersenyum, tetapi ketika mendengar kata-kata Yang Chen, ia tiba-tiba menyipitkan matanya. Ketika melihat Yang Chen, dia seperti ular berbisa dengan gigi tajam. Rasa dingin yang menusuk tulang dalam napasnya seakan-akan menandakan bahwa dia sedikit marah. Sesaat kemudian, ia tertawa arogan, tangannya di belakang punggung, dan berkata, hukuman surgawi. Rekan Taois, apa kau bercanda, Han Kun? Menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Tapi kau juga bisa lihat bahwa anak-anak muda di bawah komandoku sangat senang mempraktikkan teknik rahasia ini. Selama mereka bisa berlatih dengan cepat dan mencapai hasil, apa pentingnya jika mereka menyakiti orang lain dan diri mereka sendiri? Kultivasi adalah melawan surga dan melawan manusia. Dari mana semua tipu daya munafik itu berasal? Sedangkan hukuman surgawi. Haha, apa yang kau dan aku lakukan adalah melawan surga, bagaimana mungkin kita takut pada hukuman surgawi? Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan. Han Kun ini begitu tajam dan kejam. Dia memang pantas menjadi leluhur para kultivator jahat yang telah hidup bertahun-tahun. Saya khawatir di mata pihak lain, mereka tidak menganggap perbuatan mereka salah sama sekali. Beberapa hal memang butuh sedikit relaksasi. Keberadaan kultivator jahat pasti ada gunanya, tapi kalau mereka merugikan kepentingan suku dan tidak menyadarinya, apa bedanya mereka dengan hama? Mata gelap Yang Chen menatap lurus ke arah orang itu, dan tatapannya sudah menyiratkan pertanyaan. Leluhur Han Kun sudah sedikit marah, tetapi mengingat kultivasi dan misteri Yang Chen, dia sementara menahan amarah yang membara ini. Kepentingan suku, konyol, omong kosong apa ini? Manusia adalah manusia, dan kita adalah kita. Han Kun berkata dengan nada sarkastis, orang-orang saleh itu tidak pernah menganggap serius kami para kultivator jahat, jadi mengapa kami harus bergabung dengan suku? Yang Chen mencibir. Tampaknya dia tidak perlu berdebat dengan para pembudidaya jahat ini. Karena para pembudidaya jahat ini bersedia mengkhianati suku mereka dan bahkan merugikan kepentingan keseluruhan, jelas bahwa mereka tidak memiliki apa yang disebut garis bawah dalam hati mereka. Adapun Han Kun, leluhur para kultivator jahat ini, saya khawatir dia tidak punya dasar apapun di matanya. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengepalkan tinjunya erat-erat di punggungnya. Aura jahat dan pembunuh di sekujur tubuhnya menyatu lalu menghilang samar-samar. Hal ini membuat sudut mulut Han Kun melengkung, dengan sedikit nada mengejek di senyumnya. Sepertinya pemuda di depannya ini akan menyerangnya. Yang Chen perlahan-lahan mulai tenang. Ia memejamkan mata lalu membukanya kembali, seolah tujuannya telah jelas, jadi, meskipun aku mengira kalian semua alien, tidak ada yang salah dengan itu, kan? Haha, kau bisa memahaminya seperti ini. Han Kun tampak tak kenal takut, dan senyumnya semakin dingin. Tawa Yang Chen pecah, kalau begitu, kurasa kita tidak perlu bicara lagi. Han Kun, aku datang ke sini kali ini dengan niat untuk melihat apa yang kalian, para kultivator jahat, pikirkan. Tapi sayangnya, kalian mengecewakanku. Wah, tahukah kau siapa yang kau ajak bicara? Aku tidak tahu dari mana asalmu. Aku belum pernah melihat tingkatan Mahayana sepertimu sebelumnya, tapi kau hanyalah seorang pria kuat yang baru dipromosikan. Aku bisa mengerti bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tapi kuharap kau tidak melakukan hal yang terlalu bodoh. Patriark Han Kun tertawa nakal. Yang Chen memang misterius, tetapi di matanya, pihak lain sama sekali bukan tandingannya. Ia hanya waspada terhadap orang-orang di belakang Yang Chen. Jika ia mencoba berurusan dengan Yang Chen sekarang, mungkin akan menimbulkan masalah. Yang Chen tahu bahwa leluhur kultivator jahat ini mungkin belum pernah mendengar tentangnya. Benar saja, leluhur kultivator jahat itu sama sekali tidak mempedulikan dia dan urusan sekte Tai. Dia tersenyum dan berkata, jadi, saya benar-benar perlu mendengarkan Anda dan memberitahu Anda dengan siapa saya berbicara. Mendengar Yang Chen begitu berani dan sarkastis, tetua Han Kun menjadi murka. Hahaha, bahkan dua guru sekte Tai yang tak memiliki alam itu, yang bertarung sendirian, tak akan berani memanfaatkanku. Mereka harus bersatu untuk menindasku. Kau, bocah tingkat Mahayana, berani bicara seperti itu padaku. Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan dan membiarkanmu pergi. Kali ini, Patriark Han Kun benar-benar murka. Tanpa berpikir dua kali, ia menyerang dengan telapak tangan yang sangat kuat yang dapat membalikkan sungai dan lautan, merobek hukum ruang angkasa, dan menerjang Yang Chen. Yang Chen sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tertentu tentang kekuatan hukum. Setelah bertarung melawan banyak orang kuat, ia sudah sangat akrab dengan hukum dan kekuatan lainnya. Adapun kekuatan hukum leluhur Han Kun ini, hanya bisa dikatakan rata-rata. Hampir tidak menyentuh aturan, mereka benar-benar lemah di hadapannya. Yang Chen melangkah maju. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat seperti Li Chongqiao, ia sangat tenang saat menghadapi leluhur Han Kun. Dia mengangkat tangannya dan menciptakan angin hitam mematikannya sendiri.
Pusaran hitam itu sangat menyilaukan di siang hari yang cerah. Lebih dari selusin dari mereka langsung membentuk serangan dan mengepung musuh dari segala arah, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan hukum ini. Kekuatan sisa tabrakan ini menyebar, memaksa semua kultivator jahat lainnya mundur. Hal ini juga mengejutkan leluhur Han Kun hingga ia diliputi rasa takut dan hampir tidak bisa tenang. Kekuatan hukumnya benar-benar dicegat oleh Yang Chen, seorang kultivator tingkat Mahayana. Wah, kau benar-benar punya trik. Sepertinya metode aneh inilah yang memberimu kepercayaan diri untuk menantangku di sini. Bagus sekali. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, aku akan dipandang rendah olehmu, anak muda. Saat leluhur Han Kun berbicara, lautan darah bergulung, membentuk hukum, dan menyerbu Yang Chen tanpa ampun. Hukum darah. Sudut mulut Yang Chen melengkung ke atas. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan hukum darah. Terakhir kali ia berhadapan dengan hukum darah adalah dengan penguasa hantu bayangan darah. Ia tidak menyangka hukum pihak lain begitu kuat. Akan tetapi, hukum darah yang diciptakan oleh leluhur Han Kun ini jelas sangat berbeda dengan hukum yang diciptakan oleh penguasa hantu bayangan darah. Besarnya kekuatan hukum yang dibentuknya dengan kikuk membentuk serangan yang sangat besar, bagaikan laut yang mengalir deras. Kekuatannya terlihat sangat dahsyat dan berpotensi menghancurkan dunia, tetapi kekuatan yang ditargetkan sebenarnya sangat sedikit. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, pakar dunia spiritual tanpa batas ini memiliki pemahaman yang sangat buruk tentang kekuatan hukum. Dibandingkan dengan Li Chongqiao dan para kultivator dari alam selatan, perbedaannya sangat besar. Tombak pembunuh dewa, keluarlah dan hiruplah udara segar. Hahaha, aku sudah menunggu terlalu lama. Tombak pembunuh dewa mengeluarkan tawa liar khasnya, melompat keluar dari kantong penyimpanan, dan jatuh ke telapak tangan Yang Chen. Kekuatan hitam dan kuning yang terpancar dari pistol itu mencapai lengan kanan Yang Chen. Satu senjata, satu orang, mereka baru saja memulai dan mereka telah menunjukkan pemahaman diam-diam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama Yang Chen tidak merasakan kemahakuasaan yang dimilikinya saat memegang tombak pembunuh dewa, tetapi sekarang, dia menemukannya lagi. Dia memegang tombak itu, dengan lembut mengangkat dan menurunkannya, menggambar busur ke arah lautan darah yang bergelombang di depannya, dan juga merobek sebagian ruang. Lautan darah tak berujung yang menyelimuti langit terkoyak oleh tembakan Yang Chen. Dalam sekejap, awan menghilang dan matahari muncul, dan segala sesuatu di depan menjadi jelas. Kekuatan hukum leluhur Han Kun ditembus oleh Yang Chen. Saat tembakan dilepaskan, kekuatan tembakannya sudah jelas. Leluhur Han Kun yang awalnya bersikap acuh tak acuh dan malah mengira bisa mengoleksi jasad Yang Chen, tiba-tiba tertegun dan tampak terkejut saat melihat hal tersebut. Bagaimana ini mungkin? Matanya seolah melihat sesuatu yang mustahil. Yang Chen memegang tombak di tangannya, dan tidak ada satupun hukumnya yang dapat mendekatinya. Apakah lawannya benar-benar seorang ahli Mahayana? Bagaimana mungkin seorang ahli Mahayana memiliki kekuatan untuk menghancurkan hukum? Tuan muda, aku telah melahap usulan penyegelan 9 surga, dan sekarang aku merasa kuat dan tak terhancurkan. Aku juga bisa menahan hukum dan kekuatan ini, serta menghancurkannya untukmu. Kata tombak pembunuh dewa dengan percaya diri. Perasaan itu sudah ada sejak awal, tetapi ia tidak berani menyombongkannya sampai tiba saat yang kritis. Namun sekarang, setelah sedikit berlatih, ia menjadi percaya diri dengan perubahannya. Yang Chen juga melihat transformasi dari tombak pembunuh dewa, dan senyum damai muncul di wajahnya yang awalnya tenang. Artefak ilahi kaisar memang masih artefak ilahi kaisar, jauh lebih kuat daripada artefak ilahi raja. Tidak sia-sia aku menghabiskan semua uang dan materiku untuk membantumu menjadi artefak ilahi kaisar. Tapi karena kau telah mencapai alam baru, mustahil tanpa darah. Mari kita gunakan darah orang ini untuk merayakan keberhasilanmu mencapai artefak ilahi kaisar. Yang Chen tersenyum lembut. Tidak masalah. Tombak pembunuh dewa melepaskan kekuatannya, mengelilingi lengan Yang Chen. Yang Chen kini menggenggam tombak pembunuh dewa di tangannya, berdiri tegak di angkasa, menatap lurus ke wajah leluhur Han Kun, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Leluhur Han Kun saat ini tidak lagi sesantai dulu. Ia menggertakkan gigi dan matanya tampak berdarah. Nak, siapakah kamu? Kata leluhur Han Kun. Aku, namaku Yang Chen. Yang Chen mengayunkan tombaknya, dan kekuatan itu menggelinding. Yang Chen, bukankah Yang Chen si jenius cilik dari sekte Suandao? Patriark Han Kun bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, dalam pemahamannya, apapun yang Yang Chen lakukan, ia tidak bisa disejajarkan dengan kultivator Mahayana yang kuat di depannya. Namun saat dia tengah kebingungan, tiba-tiba sebuah suara muncul dalam pikirannya. Kedatangan suara ini sungguh menggetarkan hati Han Kun. Apa? Beberapa hari yang lalu, seorang pria bernama Yang Chen membunuh Li Chongqiao, yang telah memasuki tahap tanpa alam. Murid leluhur Han Kun mengecil dan dia menatap Yang Chen, setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Mengingat kekuatan Yang Chen barusan, dia memaksakan senyum di wajahnya yang tegas. Jadi, saudara Yang Chen, apa yang terjadi di antara kita barusan adalah kesalahpahaman, itu kesalahpahaman, kamu bisa membicarakannya pelan-pelan.
Yang Chen tersenyum sinis. Leluhur Han Kun ini benar-benar tidak punya nyali. Tadi dia bertarung dengannya, tapi sekarang dia menyerah. Namun sayang, dia tidak lagi mengampuni nyawa orang lain. Han Kun, salah paham. Kurasa tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Aku hanya menghancurkan suku yang bukan milikku. Yang Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan tombaknya. Dengan kekuatan kasar, dia melepaskan kekuatan penuh dari tombak pembunuh dewa, dan tiba-tiba, tombak itu mengamuk bagai badai yang dahsyat. Kekuatan itu tak berdasar hukum, namun lebih kuat dari hukum. Dengan satu hantaman, ruang beriak, bumi berguncang, dan seluruh langit seakan tak berdaya menahan hantaman itu. Setelah tembakan ini, Yang Chen bahkan merasa bahwa dunia spiritual terlalu kecil dan tidak lagi cukup kuat untuk diinjaknya. Yang Chen, apa kau benar-benar pikir aku takut padamu? Saat menghadapi tembakan Yang Chen, leluhur Han Kun awalnya terkejut, lalu meraung marah tanpa mengakui kekalahan. Dia mendorong kekuatan hukumnya sendiri, tetapi dalam sekejap, kekuatan itu dihancurkan oleh kekuatan tembakan Yang Chen yang mengagumkan. Ini senjata suci kaisar. Aku tidak mau menerimanya. Setelah kekuatannya hancur, sebelum leluhur Han Kun sempat merasa takut, jeritan serak dan putus asa bergema. Tubuh fisik yang telah dikultivasikannya dengan susah payah jelas tidak mampu menahan kekuatan serangan dari Yang Chen, yang sekarang menjadi artefak ilahi kaisar. Hanya sekejap mata, dan ketika aku kembali menatap langit, langit sudah cerah. Apa yang seharusnya ada masih ada, tetapi apa yang seharusnya tak ada telah lenyap dari dunia ini. Satu tembakan, dan bunuh orang kuat tanpa batas. Tidak buruk, puji Yang Chen, dan tombak pembunuh dewa tertawa dengan arogan dan bangga. Yang Chen tidak peduli dengan tombak pembunuh dewa. Dia sudah terbiasa dengan kepribadian pihak lain. Kini, ia berada di langit, menatap ke bawah bak raja. Semua kultivator jahat gemetar ketakutan. Berlari, lari, leluhurnya sudah mati, leluhurnya sudah mati. Para kultivator jahat ini tak lagi berani tinggal. Tak lama kemudian, mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas, melarikan diri dengan panik. Yang Chen tidak ingin memulai pembantaian berdarah dan membiarkan darah mengalir deras di mana-mana. Namun, setelah mempertimbangkan perbuatan jahat para kultivator jahat ini, ia menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak mencabut akar rumput, ia akan tumbuh lagi tertiup angin musim semi. Para kultivator jahat ini bukanlah orang-orang yang berpikiran teguh. Mereka memilih jalan jahat ini, jadi mereka tidak bisa menyalahkan orang lain atas hasil hari ini. Yang Chen membalikkan tangannya dan menghancurkannya. Tangan lonceng emas besar, ribuan prasasti Dao langsung menjadi seperti gunung. Yang Chen sengaja menyebarkan kekuatannya, langsung menghantam langit, menciptakan efek separuh langit. Ketika ia mendarat sepenuhnya, area dalam radius puluhan juta mil akan lenyap, dan tak seorang pun akan hidup. Mereka semua akan menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah telapak tangannya. Cara ini memang mencolok dan kurang praktis jika berhadapan dengan satu musuh yang kuat, tetapi masih efektif jika berhadapan dengan musuh yang jaraknya jauh. Syok, takut, putus asa. Inilah yang dipikirkan dan dirasakan para kultivator jahat ini sekarang. Kekuatan telapak tangan ini terlalu kuat. Han Kun telah meninggal. Di antara para kultivator jahat yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada lagi kultivator Mahayana yang lebih kuat. Hanya beberapa kultivator nirvana yang tersisa, dan mereka tidak mampu menahan serangan Yang Chen. Setelah kecemerlangan yang memukau, serangan telapak tangan Yang Chen menimbulkan suara yang mengejutkan. Seketika, semua yang berada dalam radius puluhan juta mil berubah menjadi ketiadaan, dan benteng kultivator jahat ini dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Chen. Dan kemudian, Yang Chen mengibaskan lengan bajunya pelan dan berjalan pergi, hanya meninggalkan sebuah legenda. Gerbang api penyucian, biang keladi yang telah bertindak gegabah di antara umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan hampir menyebabkan umat manusia jatuh dari altar ras terkuat, hancur total. Semua orang mengira bahwa Tuhanlah yang telah membuka matanya, tetapi mereka yang lebih mengetahui situasi tersebut tahu bahwa pada hari itu ada seseorang yang sangat kuat di langit yang menghancurkan segalanya hanya dengan jentikan tangannya. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa di antara seluruh umat manusia, hanya Yang Chen yang dapat melakukan semua ini. Langkah Yang Chen kali ini tidak hanya melenyapkan gerbang api penyucian, tetapi juga menggemparkan setiap kekuatan umat manusia di dunia spiritual. Biarkan mereka tahu bahwa kekuatan Yang Chen bukan hanya apa yang dibanggakan dunia luar, bahkan lebih kuat dari apa yang dibanggakan dunia luar. Akan tetapi, setelah satu serangan, Yang Chen hanya sekejap mata dan menghilang sepenuhnya. Tidak seorang pun tahu kemana Yang Chen pergi, tetapi legenda Yang Chen menyebar luas, dikagumi oleh ribuan orang, dan dihormati oleh banyak orang. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu apa yang akan dilakukannya. Kali ini dia kembali, dan dia akan kembali dalam waktu dekat. Sebelum kembali, dia ingin memberikan manusia di dunia spiritual tanah yang damai dan luas. Orang lain mungkin tidak dapat membasmi sisa-sisa pembudidaya jahat ini, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa melakukannya juga.
Ia ingin membersihkan para pembudidaya jahat dan bejat ini dan memberitahu mereka bahwa setelah melakukan kejahatan, pembalasan dendam akan datang pada akhirnya. Purgatory Gate baru permulaan. Setelah itu, muncullah kultivator jahat lainnya, Sekte Hantu. Dibandingkan dengan gerbang api penyucian, situasi Sekte Hantu jauh lebih buruk. Lagi pula, setelah pengumuman aliansi mereka dengan dunia bawah, Sekte Hantu menjadi sasaran kritik publik, memicu kemarahan manusia dan dewa. Manusia dari alam roh bangkit dengan kekuatan untuk menyerang dan membasmi Sekte Hantu. Sekte Li Gui memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat pada masa puncaknya, tetapi tetap saja tidak dapat menahan amarah gabungan dari begitu banyak sekte lainnya. Sekte Li Gui saat ini benar-benar kacau. Namun, masih ada beberapa sisa. Setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa beberapa murid Sekte Hantu masih aktif dalam beberapa tahun terakhir. Yang Chen menghabiskan beberapa waktu bepergian melalui ruang dan waktu. Bagi yang lain, benteng rahasia Sekte Hantu jahat ini mungkin tersembunyi dan sulit ditemukan bahkan jika Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah. Namun bagi Yang Chen, hal itu tidak sulit ditemukan. Hanya dalam 10 hari, Yang Chen menemukan beberapa benteng Sekte Li Gui dan menghancurkannya sepenuhnya. Suatu hari, Yang Chen sedang berlatih di depan air terjun. Aura hitam aneh muncul di sekelilingnya, menyelimutinya, membentuk aura yang sangat besar. Aura ini sangat kontras dengan air terjun yang mengalir deras. Hari-hari ini, dia sibuk di satu sisi, menghancurkan sekte hantu jahat, dan di sisi lain, menumbuhkan roh jahat. Segala sesuatunya adalah untuk membuka jalan bagi pemurnian sumber energi jahat nantinya. Tidak jauh dari tempatnya sekarang, terdapat benteng lain dari sekte Li Gui, dan dia hampir menemukan jalan keluarnya. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan karena benteng ini sudah dalam genggamannya. Akan tetapi, itu hanya jeda singkat, dan alis Yang Chen tiba-tiba terangkat sedikit, memperlihatkan sedikit ketertarikan. Aku bahkan belum mencari mereka, tapi orang-orang dari sekte hantu iblis ini sudah datang mencariku. Benar, aku sudah berlatih di sini dengan sangat berani, tapi aku meremehkan anggota sekte hantu iblis ini. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai tahap nirvana. Aneh kalau mereka tidak menemukanku. Sambil memikirkannya, Yang Chen memandang ke kejauhan dengan penuh minat. Apa yang dilihatnya adalah aura hantu gelap yang menyelimuti dirinya. Aura hantu ini disertai dengan suara tangisan menusuk dari jiwa-jiwa yang terzalimi, yang sangat tidak enak didengar. Yang Chen memperhatikan dengan saksama, dan sudut mulutnya yang awalnya tenang berangsur-angsur melengkung menjadi sebuah busur. Menarik. Tuan Hantu, ini dia orangnya. Aku punya klon di benteng yang dihancurkannya terakhir kali. Aku masih ingat betul penampilannya. Tuan Hantu, men, kau harus membalaskan dendam kloninganku dan saudara-saudaraku yang gugur lainnya. Seorang kultivator jahat, yang dipenuhi energi hantu, berteriak. Hanya dengan melihat Tuan Hantu, yang diteriakkannya, ia ternyata adalah hantu besar dengan tubuh besar, yang rohnya tampak ilusi dan nyata. Sekali melihat wajah hantu raksasa ini saja sudah bisa menimbulkan rasa ngeri yang menusuk hingga ke tulang. Namun saat Yang Chen melihat pihak lain, dia tersenyum, dan hampir pada saat yang sama, dia berteriak serempak dengan pihak lain. Itu kamu, sang raja hantu tertawa terbahak-bahak, hahaha, bocah bermarga yang, aku sudah lama memikirkanmu. Rasanya seperti mencari ke sana kemari, tapi sekarang aku menemukannya tanpa susah payah. Nak, kau membuatku sangat menderita dulu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu lagi, berikan saja nyawamu kepadaku. Yang Chen menatap hantu yang marah itu dan tersenyum dingin. Siapakah hantu dari dunia bawah ini? Kala itu, Hua Qingfeng telah menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk menyegel pintu masuk dunia bawah ke dunia roh, sehingga mencegah Hades memasuki dunia roh dengan paksa. Dewa hantu ini, sebagai salah satu dari banyak dewa hantu Mahayana yang ikut serta dalam pertempuran saat itu, adalah hantu yang disegel oleh senior Hua Qingfeng dan tetap berada di pintu masuk segel. Bertahun-tahun berlalu, dan raja hantu ini dibebaskan oleh sekte hantu. Ia kemudian ditemukan oleh Yang Chen. Kala itu, Yang Chen bergabung dengan puluhan orang lain di tahap pencerahan dan secara telak mengalahkan penguasa hantu, yang hanya bisa menampilkan kekuatan tahap pencerahan. Setelah itu, Yang Chen tidak tahu apakah penguasa hantu itu hidup atau mati, dan ia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu ulet sehingga ia benar-benar selamat. Ia kemudian bertemu dengannya lagi di sini. Ketika musuh bertemu, mereka menjadi cemburu satu sama lain. Ketika raja hantu ini menatap Yang Chen, taringnya menggertak, dan dia berharap dapat mencabik-cabik Yang Chen. Yang Chen mengabaikan mereka dan melirik puluhan kultivator jahat dari sekte Li Gui di sekelilingnya. Kalian para kultivator jahat, tak apa-apa berkolusi dengan hantu-hantu dari dunia bawah, tapi sekarang kalian bahkan tak punya ambisi sebesar ini. Kalian harus membiarkan hantu-hantu dari dunia bawah bertindak untuk membalas dendam. Apa kalian benar-benar tak kompeten? Ekspresi Yang Chen muram. Para kultivator jahat ini mungkin tampak jahat, tetapi sebenarnya mereka tidak punya nyali. Mereka bahkan rela melayani orang lain seperti anjing demi kekuasaan palsu dan tidak punya tujuan.
Para kultivator jahat ini, setelah dimarahi Yang Chen, tak hanya tak menunjukkan tanda-tanda pertobatan, tetapi malah mencibir, kalian pikir kalian siapa? Giliran kalian memberi kami pelajaran, apapun yang kami lakukan. Benar sekali, hehehe, kita punya orang dewasa dari dunia bawah untuk membantu kita, menurutmu siapa dirimu? Melihat ini, Yang Chen tertawa sinis. Para pembudidaya jahat ini selalu tidak ada harapan. Karena pihak lain tidak menganggapnya siapa-siapa, maka tampaknya perlu baginya untuk memberitahu para kultivator jahat ini siapa dirinya. Diam semuanya. Raja Hantu memutar lehernya dan menjilat bibirnya dengan rakus, anak laki-laki bermarga yang, kau telah membuatku begitu menderita waktu itu, tetapi sekarang setelah aku menemukanmu, kau boleh menyelamatkan hidupmu. Aku mendengar kata-kata ini setelah kau mengatakannya sekali. Tak perlu ditekankan dua kali. Yang Chen tersenyum santai, senyumnya menunjukkan rasa jijiknya terhadap kata-kata ancamannya. Hal ini membuat Raja Hantu murka. Niat awalnya mengatakan ini adalah untuk membuat Yang Chen takut dari lubuk hatinya. Lagi pula, dia sudah cukup kuat untuk mengalahkan Yang Chen saat itu. Sekarang setelah dia pulih ke puncaknya, bagaimana mungkin Yang Chen, yang masih anak tahap pencerahan, bisa menandingi kekuatan puncaknya saat ini? Dia adalah penguasa hantu dunia bawah. Adanya periode Mahayana. Namun, Yang Chen tampak sangat tenang. Ketika melihatnya, bahkan ketika sedang marah, ia tetap ceria seperti angin musim semi, tersenyum. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Setelah kemarahannya mencapai titik ekstrim tertentu, Raja Hantu Raksasa ini malah tersenyum. Baiklah, baiklah, karena kau begitu berani mati, rasanya perlu bagiku, penguasa hantu berdarah, untuk membiarkanmu merasakan apa itu rasa takut mati. Penguasa hantu yang besar itu tersenyum, bagaikan embun beku di dalam gua es. Saat dia berbicara, ketidaksabarannya sudah terlihat jelas. Dikombinasikan dengan energi hantu, aura periode Mahayana segera menyebar ke segala arah, membentuk penindasan absolut. Jauh di lubuk hatinya, dia masih ingin melihat seberapa takutnya Yang Chen setelah merasakan bahwa dia telah pulih ke kekuatan puncaknya. Namun di hadapannya, masih ada Yang Chen, yang dari awal sampai sekarang tetap bersikap acuh tak acuh, tanpa ada gejolak emosi apapun. Tidak, tepatnya, ketika auranya terungkap, wajah tenang Yang Chen akhirnya menunjukkan perubahan emosi. Namun itu bukan ketakutan, juga bukan teror. Melainkan, ia merupakan serangan balik yang tegas setelah diprovokasi. Takut mati. Yang Chen berdiri perlahan, dan di dalam tubuhnya, kekuatan bumi yang kuat langsung menyebar. Kemudian, membentuk domain, menyebar ke segala arah. Kota, tunggu saja sampai Yang Chen mengucapkan kata, Zen, dengan lembut. Air terjun tepat di belakang Yang Chen, serta pegunungan tak berujung, ditekan oleh domain bumi ini. Tanah berguncang, gunung-gunung akhirnya runtuh, dan bebatuan retak. Di bawah domain bumi Yang Chen, lingkungan bumi tampak rentan, dan terkoyak lapis demi lapis seperti kertas tipis. Penguasa hantu berdarah, yang dengan arogan berteriak-teriak ingin merenggut nyawa Yang Chen, tiba-tiba merasakan lututnya menegang, seakan-akan ada gunung besar yang menekan dari langit. Lalu, tubuhnya benar-benar tak terkendali dan dia jatuh berlutut dengan suara keras. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata penguasa hantu darah mengerut, dan dia benar-benar terkejut. Apa sebenarnya rencana Yang Chen? Kamu, dia mengucapkan kata, kamu, dua kali, dan ucapannya terdengar sedikit canggung. Yang Chen kini menatap penguasa vampir darah di kejauhan dengan tenang dan berkata, bukankah kau baru saja bilang ingin aku merasakan ketakutan akan kematian? Nah, bagaimana? Penguasa hantu darah tidak pernah membayangkan bahwa dia telah pulih ke kekuatan puncaknya, dan Yang Chen bahkan lebih mengerikan darinya. Anehnya, ia juga mencapai tahap Mahayana. Mustahil, aku baru lolos beberapa dekade. Bagaimana kau bisa mencapai tingkat Mahayana? Ketakutan terpancar di mata Raja Iblis Darah. Dia gagal membuat Yang Chen merasa takut, tetapi dialah yang pertama kali merasa takut. Yang Chen tidak punya niat untuk menjelaskan sama sekali. Baginya, bahkan seorang dewa hantu setingkat Wu Jing pun dapat dengan mudah dikalahkannya. Seorang dewa hantu setingkat Mahayana bukan lagi ancaman baginya. Saat dia membalikkan tangannya, angin hitam mematikan pun terhempas keluar. Yang mulia, ada jalan menuju surga, tetapi Anda menolaknya, tidak ada pintu menuju neraka, tetapi Anda bersikeras menerobosnya. Jadi, semuanya sudah berakhir sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, angin hitam mati menyambar secepat kilat, dan yang terdengar hanya suara sentuhan roh. Tak lama kemudian, asap hitam mengepul, dan tak ada lagi Bleeding Ghost Lord di dunia ini. Hanya dengan satu gerakan, ia membunuh seorang penguasa hantu tingkat Mahayana. Para kultivator jahat Sekte Li Gui yang tadinya mencoba meneriakinya kini menelan ludah dan terdiam, tak berani berbicara. Tadi kalian sepertinya bertanya, siapa aku? Yang Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Meski hanya sebuah senyuman, hal itu membuat para pembudidaya jahat itu ketakutan setengah mati. Berlari, Sekte Li Gui mereka mampu bertahan hingga saat ini sepenuhnya berkat penguasa hantu darah yang telah kembali ke puncak kejayaannya.
Namun, tak seorang pun menyangka bahwa penguasa hantu darah ini, yang mereka anggap raksasa, akan benar-benar rapuh di tangan Yang Chen. Melarikan diri. Yang Chen bahkan tidak melihat para biksu yang melarikan diri dengan panik. Ia hanya mengangkat tangannya, memutar tangannya untuk menciptakan awan dan hujan, dan menekan mereka sambil berkata. Suara ledakan tubuh terus memenuhi udara. Di hadapan prasasti daunnya, kekuatan para kultivator jahat ini tak tertandingi. Sekelompok kultivator jahat sekali lagi dibasmi olehnya. Setelah itu, perjalanan Yang Chen tidak berhenti. Dia menghilang lagi dan bergerak maju. Kemanapun dia lewat, semua kultivator jahat terbunuh. Memotong rumput harus dilakukan sampai ke akar-akarnya, dan ini juga berlaku untuk Sekte Api Penyucian dan Sekte Hantu. Ia mencari di seluruh negara bagian selama sebulan. Harus dikatakan bahwa kemampuan klan hantu untuk bersembunyi dan melarikan diri cukup hebat, tetapi sayangnya, mereka semua terperangkap dalam pencariannya. Sekte Hantu dan Sekte Api Penyucian diusir sepenuhnya. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Yang Chen melanjutkan perjalanannya sambil berlatih. Dia kembali ke kampung halamannya. Lihatlah pemandangan masa lalu dan temui orang-orang yang familiar. Sekte Northern Territory yang dulu telah berubah ketika kembali. Orang-orangnya masih sama, tetapi kenangan masa lalu sudah hilang. Yang Chen benar-benar ingin bernostalgia bersama mereka, tetapi akhirnya dia menghela napas. Jalan menuju keabadian pada dasarnya kejam. Ketika mencapai level tertentu, baik keluarga maupun persahabatan akan terasa jauh. Yang Chen pergi. Dia pergi menemui keluarga kerajaan dan negara asalnya. Ia menemukan mantan teman kepercayaannya, Li Ruoxiang. Sekembalinya, Li Ruoxiang telah menjadi kekuatan dominan di daerah itu. Ia masih lajang, tampaknya menunggu orang yang ia nanti-nantikan. Namun sayangnya, keduanya tidak ditakdirkan untuk bersama. Selain itu, ia memiliki kerabat yang telah menetap di Sekte Suandao. Merasa mereka baik-baik saja, ia pun merasa lega. Namun di sepanjang perjalanan, ada kegembiraan, tetapi juga kesedihan. Yang Chen kembali ke Great Wilderness dan ingin menemui mantan pembantunya Gu Mingyue. Namun yang didapatnya adalah kabar buruk yang membuatnya mendesah lama. 5 tahun yang lalu, Gu Mingyue telah meninggal dunia. Sebagai manusia biasa, hidupnya terbatas dan sulit baginya untuk bertahan hidup terlalu lama. Dia mendengar bahwa Gu Mingyue tidak pernah menikah seumur hidupnya dan tinggal di rumah kayu kecil tempat Yang Chen dan Yang Kaidi pernah tinggal, dan tidak pernah pergi kemanapun. Dia mendengar bahwa Gu Mingyue menganggap tempat itu sebagai pelabuhan seumur hidupnya, dan hanya di sanalah dia merasa betah. Dia mendengar. Yang Chen perlahan terdiam, teringat gadis cantik yang mengejarnya dan memanggilnya, Tuan Muda, dan gadis keras kepala yang berusaha keras mengejarnya, tetapi akhirnya tidak sebanding dengan kecemerlangan takdir. Tanpa diduga, ketika saya kembali, segalanya telah berubah. Kesedihan, duka, segala emosi membanjiri hatiku. Aku mengendalikan hidup dan mati. Jika aku bisa mengendalikan reinkarnasi, orang mati mungkin bisa dibangkitkan. Tapi bisakah aku melakukannya? Yang Chen melihat tangannya. Apa makna praktik Taoismenya? Suara anak-anak bermain terngiang di telingaku, dan melihat sekeliling, keluarga yang sekarang tampak baru dibandingkan sebelumnya. Generasi muda yang dulu penuh semangat dan vitalitas, kini telah ternoda jejak waktu, dan generasi tua yang dulu merawat rumput dan bunga, kini telah kembali menjadi debu. Di bawah siklus reinkarnasi, anak-anak yang penuh dengan kemudaan ini lahir. Ini mungkin reinkarnasi. Namun entah mengapa saya merasa sedih dan sedikit melankolis. Dia memegang hidup dan mati di tangannya, tetapi bahkan sekarang, dia tidak dapat memahami apa arti hidup dan mati. Dia berjalan kaki dan tiba di halaman tempat dia dulu tinggal, lalu masuk dengan tenang. Anak-anak di luar nampaknya tidak dapat melihatnya, atau mungkin ia tampak terputus dari seluruh dunia. Ia melangkah, mengangkat kepalanya, lalu menurunkannya. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun melihatnya. Ia melihat batu-batu latihan yang tersusun rapi, masih utuh. Tak jauh dari sana, sebuah batu nisan berdiri kokoh di dalam tanah. Di batu nisan itu tertulis, makam Gu Mingyue. Katanya, bahkan setelah kematian, jiwa keluarga yang akan dimakamkan di sini. Hidup atau mati, kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Yang Chen menyentuh batu nisan itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh pipi wanita lembut itu. Satu-satunya perbedaan adalah ia tidak lagi merasakan kehangatan. Dia mendesah pelan. Awalnya ia berniat datang diam-diam dan pergi diam-diam, tetapi mata Yang Chen tiba-tiba menjadi jernih, seolah-olah ia merasakan sesuatu di telapak tangannya. Ketika dia menyadari semua ini, dia pun menangis sejadi-jadinya, menyingkapkan kesedihannya yang tak berujung. Mengapa kamu begitu gigih? Awalnya ia tidak menyadari hal sekecil itu. Baru ketika ia meletakkan tangannya di batu nisan, ia menyadari bahwa jiwa di batu nisan itu telah ada selama 5 tahun. Selalu tinggal di sini dan jangan pernah pergi. Ini adalah mukjizat, hanya karena orang tersebut memiliki obsesi yang kuat semasa hidupnya. Bahkan sampai mati, ia akan menaati keinginan terakhirnya, sampai hari di mana surga tak lagi mengizinkannya. Saat Yang Chen menemukan hantu ini, dia dapat melihat sifat takut-takut dalam jiwanya. Ia bersembunyi di bawah tanah,
siap pergi kapan saja, terseret ke dalam siklus reinkarnasi oleh hukum surga. Namun, ia bertahan, tak dapat kembali selama 5 tahun sebagai jiwa fana, sebuah prestasi yang sungguh menakjubkan. Ketika jiwa ini melayang di tangan Yang Chen, dia mendongak ke arah Yang Chen dan merasakan sesuatu yang asing. Apa kau tidak mengenaliku lagi? Yang Chen menatap tajam ke dalam jiwa Gu Mingyue, tatapan sedih terpancar di matanya. Tanpa dukungan daging, jiwa tidak akan bisa kemana-mana, ingatannya akan hancur, bahkan kesadarannya pun akan hilang sama sekali. Dalam keadaan ini, hanya insting yang tersisa. Ini juga jiwa dunia bawah. Ia telah sepenuhnya melupakan segalanya dalam hidupnya dan telah dimanipulasi oleh dunia bawah menjadi boneka. Meskipun aku tak bisa menghidupkanmu kembali, aku juga tak bisa mengendalikan reinkarnasi agar kau terhindar dari dunia bawah, aku bisa menggunakan kekuatan hidup dan mati untuk memastikan keabadian jiwamu. Jika suatu hari nanti hukumku disempurnakan dan aku bisa menciptakan dunia dari sekuntum bunga, sebatang sungai, dan sebatang pohon, aku akan menggunakan kekuatan reinkarnasi tertinggi agar kau bisa terlahir kembali. Dia telah membicarakan hal ini dengan Baolu. Di atas alam tanpa batas terdapat 3 alam surga. 3 alam dao surgawi mempelajari cara menggunakan aturan untuk menciptakan kekuatan dunia. Ciptakan dunia kecil dan dunia besar Anda sendiri, di mana Anda dapat melakukan apa saja. Sama seperti dunia bawah, Yama yang pernah ada di sana menggunakan kekuatan tertingginya dalam kehidupan dan kematian untuk menciptakan dunia reinkarnasi, mengendalikan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam eksistensi. Jika dia bisa mencapai level yang sama seperti Yan Luo di masa lalu, dia tidak ingin mengendalikan hidup dan mati ribuan orang, tetapi hanya ingin memberi Gu Mingyue rumah. Mendengar kata-kata Yang Chen, Gu Mingyue, yang awalnya merasa malu, secara ajaib menjadi tenang. Ia meringkuk di telapak tangan Yang Chen, diam dan sunyi. Melihat ini, Yang Chen membalik pergelangan tangannya dan membawa jiwanya ke menara Dewa Iblis, dan menggunakan kekuatan prasasti dao kehidupan dan kematian untuk melindunginya. Keluarga yang pada waktu itu tidak ada lagi. Tuan Yang Sanye, kepala keluarga Yang Yiming, sudah tidak ada lagi. Bahkan tak ada sedikit pun jejak jiwa yang tersisa. Hanya Yang Wu yang menjadi leluhur keluarga yang saat ini. Kultivasinya mencapai ranah Yuan Wu dan ia menjadi orang nomor 1 di hutan belantara. Namun demikian, ia juga tak mampu lepas dari keterbatasan waktu, dan ia tetap menyendiri selama bertahun-tahun, tak pernah keluar untuk waktu yang lama. Ia dipuja oleh keturunannya sebagai kakek buyut keluarga Yang. Yang Chen datang ke halaman Yang Wu, berhenti sejenak, lalu berubah menjadi embusan angin dan pergi dengan tenang. Yang Wu ada di dalam ruangan, janggut putihnya berkedut, berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Namun tiba-tiba, ia seperti merasakan sesuatu. Siapa? Dia keluar dan tidak melihat seorang pun. Tetapi dia yakin betul bahwa seseorang benar-benar telah datang ke sini barusan dan itu bukan palsu. Baru ketika dia melihat botol giok yang tersisa di tanah, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Membuka botol giok dan mencium harum ramuan di dalamnya, tangan layu Yang Wu tiba-tiba gemetar, lalu air mata mengalir di wajahnya. Leluhur, ada apa? Mendengar hal itu, anggota keluarga yang berjaga di luar pun bergegas masuk. Melihat ekspresi bingung leluhur mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Nenek moyang saya tidak pernah kehilangan ketenangannya seserius yang dialaminya hari ini. Yang Wu mengibaskan lengan bajunya pelan, tanpa banyak penjelasan, lalu berbalik dengan lesu, sambil memegang botol-botol giok, merasa gembira namun juga sedih. Pil ini adalah apa yang selalu diimpikannya, pil yang dapat membantu meningkatkan kultivasinya. Namun, ia mencium aroma pil yang familiar. Ini adalah aura alkimia unik Yang Chen, dan ia masih mengingatnya dengan jelas. Yang Chen pergi, dan kali ini dia benar-benar pergi. Setelah kamu pergi, aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Atau mungkin tidak pernah. Dia datang ke Sekte Perbatasan Utara lagi, bermaksud menemui Kaisar Huawu, yang telah merawatnya dengan baik, sebelum pergi. Setelah berpikir cukup lama, dia tetap tidak ketemu juga. Terkadang, lebih baik tidak bertemu. Ia meninggalkan beberapa ramuan tingkat dewa, yang akan sangat membantu Kaisar Huawu. Setelah meninggalkan ramuan-ramuan ini untuknya, Yang Chen pergi sepenuhnya. Sulit untuk melepaskannya, tetapi berjalannya waktu tidak dapat menghentikannya. Seringkali dunia ini bagaikan sebuah mimpi besar, banyak orang yang hanya sekedar lewat dalam mimpinya, dan bisa saja dia hanya sekedar lewat dalam mimpi orang lain. Campuran emosi, yang tersisa hanya kesedihan. Yang Chen melintasi wilayah laut dan berhenti, seperti dewa di tengah bencana alam ombak. Lihat, ada yang berani berada di gelombang bencana level 10. Orang ini hanya mencari mati. Beraninya dia bergerak maju dalam bencana alam ini. Ayo kita kabur. Beberapa binatang iblis di alam Tianwu dan tingkat kaisar segera melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, seekor binatang iblis tiba-tiba berteriak kaget, kalian, lihat. Zai Lang sudah pergi. Apa? Semua monster menoleh dan melihat pemuda yang mereka sebut pencari kematian, dengan ringan mengangkat tangannya dan menamparnya di langit di atas laut.
Bencana yang dahsyat itu, bagaikan kedatangan seorang raja, lenyap dalam sekejap. Yang Chen berjalan di laut seolah-olah itu adalah tanah datar. Di sini, mari kita sempurnakan sumber roh jahat itu. Laut di sini bergolak dan tampaknya ada lingkungan jahat di urat-urat bumi. Ini adalah tempat yang sangat cocok baginya untuk memurnikan asal-usul energi jahat ini. Aku belum pernah menemukan tempat seperti ini di dekat sini sebelumnya. Yang Chen melihat sekeliling, dan ketika jiwanya terpencar, semua yang ada di sini sudah berada di bawah kendalinya dan dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Ini adalah wilayah laut yang keluar dari zona air dingin. Sabuk air dingin adalah yin, dan yin serta yang saling dihasilkan dan dikendalikan. Di persimpangan yin dan yang, urat-urat bumi pasti bergejolak. Itulah yang terjadi di sini. Di sini, Yang Chen mengingat klan Beixia, klan Tongti, klan Yaksa, dan klan Bayangan. Saat aku berkelana di sini, banyak kisah terjadi di lautan ini. Kini waktu telah berlalu, aku tak bisa memutarnya kembali. Saat aku kembali ke tempat ini, aku tak tahu berapa banyak teman lama yang akan kutemui lagi, atau berapa banyak kenangan yang akan kuingat kembali. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, berhenti memikirkannya, duduk bersila dan mulai berlatih. Mampu menjumpai lingkungan yang sangat baik untuk berkultivasi di sini sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa. Yang Chen sedang duduk melayang di udara di atas laut, dan telah merasakan kedatangan banyak binatang laut, binatang iblis, dan spesies asing lainnya di sekitarnya. Keempat suku laut di sini, suku jahat utara dan suku bayangan, semuanya dibuat khawatir olehnya. Namun, ia tidak ambil pusing. Ras alien atau monster itu tidak berani mendekatinya. Ketika energi sejati Yang Chen menyebar sedikit, itu sudah cukup untuk mengejutkan keberadaan apapun dalam radius ratusan mil. Aura yang sangat kuat. Siapakah sebenarnya orang ini? Ketenangan asli wilayah laut ini hancur total, menarik berbagai kelompok etnis dari wilayah laut yang luas itu. Ini manusia. Auranya sangat kuat, mungkin hanya lebih kuat dari leluhur kita. Fluktuasi aura yang dahsyat. Aku pernah melihat demigod sebelumnya, tapi belum pernah yang sekuat ini. Pergi dan panggil leluhur kita, cepat panggil leluhur kita yang setingkat dewa, sesuatu yang besar telah terjadi. Untuk sesaat, fakta bahwa Yang Chen sedang berkultivasi di sini benar-benar mengguncang seluruh wilayah laut. Orang-orang kuat dari segala penjuru bergegas datang. Mereka ingin melihat siapa gerangan yang begitu sombong dan berani menimbulkan keributan seperti itu di sini. Yang Chen tidak peduli dengan pikiran lain dan mengabdikan dirinya untuk menangani sumber roh jahat. Persiapan sebelumnya sudah cukup, ditambah lagi dengan lingkungan yang sangat baik di sini, tidak sulit untuk berlatih di sini dan meluluhkan sepenuhnya sumber roh jahat. Yang Chen bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sejati dalam tubuhnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi energi jahat dengan asal energi jahat sebagai intinya. Pada saat yang sama, semakin banyak orang berkuasa bergegas ke sini. Apa katamu, orang ini benar-benar bisa melenyapkan gelombang bencana level 10 dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Di wilayah laut ini, bahkan dewa sejati gagak emas dari ras iblis pun tak mampu melakukannya. Gelombang bencana level 10 ini sudah mengamuk di dekat sini selama 6 bulan. Mustahil baginya untuk menghilang begitu saja. Yang pertama tiba adalah leluhur suku Beixia, seorang dewa setengah dewa, dan anggota suku Beixia kuat lainnya datang satu demi satu. Urat-urat bumi di sini penuh dengan roh-roh jahat, yang merupakan lingkungan hidup dan pelatihan bagi klan jahat utara. Tentu saja, klan jahat utara adalah yang paling dekat. Leluhur, beraninya aku berbohong padamu tentang ini. Lihat, orang itu ada di sana. Orang-orang suku Beixia menunjuk ke arah Yang Chen sedang berlatih di depan mereka. Nenek moyang suku Beixia menoleh, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari di mana Yang Chen berada. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, orang-orang Beixia terkejut. Lebih besar dari perasaan tidak berdaya, seperti seekor semut yang menatap gunung, muncul dari telapak kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya lupa bernapas dan berpikir. Kekuatan penindas yang sangat kuat membuatnya terengah-engah dan bernapas dengan susah payah. Siapa orang ini? Leluhur suku Beixia mundur dengan keras. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Warga suku Beixia di dekatnya bergegas menopang tubuh leluhur Beixia yang hampir lemas, mata mereka dipenuhi rasa ngeri dan takjub. Kapan nenek moyang mereka menjadi begitu ketakutan hanya karena melihat seseorang? Pada titik ini, leluhur suku Beixia menarik napas dalam-dalam karena panik, lalu tenang dan berpikir keras. Guru senior ini telah berkultivasi di sini. Sebagai penduduk asli tempat ini, kami, suku Beixia, menghindari menemuinya, yang sungguh tidak sopan. Pergilah dan panggil lebih banyak anggota suku untuk menunggu di sini dan menunjukkan rasa hormat kami kepada guru senior ini. Guru senior ini mungkin seorang pria kuat transenden yang berasal dari domain Raja Laut, dan mungkin telah melampaui tahap dewa sejati. Leluhur suku Beixia segera memberi perintah dengan tatapan mata yang berfluktuasi. Dia masih sangat tenang saat ini dan tahu betul apa yang harus dilakukan. Ya, leluhur. Ketika orang-orang di bawah komandonya mendengar bahwa pemuda ini adalah orang kuat yang telah melampaui tahap dewa sejati, mata mereka terbelalak tak percaya.
Nenek moyang suku Beixia menatap Yang Chen lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa wajah orang ini agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu di mana. Kenapa aku merasa pernah melihat orang ini sebelumnya? Tapi seumur hidupku, aku hanya pernah melihat utusan tingkat dewa sejati dari wilayah Raja Laut. Aku belum pernah melihat orang sekuat dewa sejati sebelumnya. Leluhur suku Beixia berpikir dalam hati. Suku Beixia tiba lebih dulu, dan segera setelahnya, suku Tongti dan suku Yaksa juga tiba. Kedua suku ini juga mengatur agar leluhur semi-dewa datang dan menanyakan situasi tersebut. Setelah penyelidikan, kesimpulan yang mereka dapatkan tidak berbeda dengan kesimpulan leluhur suku Beixia. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan buru-buru menunggu di sini, takut mengganggu dan menyinggung pria kuat yang tak tertandingi ini. Orang terakhir yang tiba adalah leluhur klan Bayangan. Dewa Bulan Merah dari klan Bayangan telah tiba. Seseorang berteriak, tetapi semua leluhur suku Beixia tampak tegas dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Cahaya merah menyambar cakrawala, lalu sebuah bayangan muncul. Di depan mata semua orang, bayangan itu menjelma menjadi wujud manusia. Ia mengenakan kerudung tipis, namun kecantikannya yang memukau tak terbantahkan. Ia mengenakan gaun panjang ramping yang dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya. Rambut hitamnya yang panjang dan tergerai, serta aroma lembut yang terpancar darinya memikat banyak orang asing yang lewat. Ketika melihat orang ini, para leluhur ketiga suku semuanya menghela napas. Di masa mudanya, Hong Yue dianggap hanya seorang anak kecil yang bahkan belum mencapai tahap piring spiritual. Meskipun bakatnya luar biasa, tak seorang pun mewaspadainya. Siapa sangka setelah menghilang beberapa saat dan kembali, kultivasinya meroket, dan dalam waktu singkat, ia telah mencapai level demigod. Terlebih lagi, kekuatannya begitu dahsyat hingga ia hampir menyandang gelar orang terkuat di wilayah laut ini. Hong Yue datang perlahan, memimpin orang-orang dari klan Bayangan. Penatua Hong Yue, ini dia orangnya. Seorang anggota klan di sampingnya berkata kepada Hong Yue, menyebabkan Hong Yue mengalihkan pandangannya dan melihat dengan jelas orang yang sedang berlatih tidak jauh darinya. Awalnya dia tidak menanggapinya dengan serius, tetapi sesaat kemudian, matanya terbelalak, dan kerinduan terhadap masa lalu menyerbu hatinya bagai air pasang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.